Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Halo, salam jumpa lagi dalam video dengan materi konsep percabangan, subpokok bahasan if else. Kita ulang kembali materi if else. Ada yang masih ingat materi ini sebelumnya? Ya, betul. If else adalah merupakan salah satu bentuk percabangan yang menawarkan dua kondisi. Satu jika betul, dan satu kondisi lagi jika salah. Alur di sebelah kanan menunjukkan bentuk dari if else, di mana dari kondisi akan ada dua jalur percabangan. Jalur yang pertama adalah jika hasil pengecekan kondisi bernilai benar, maka kode program di dalam if then akan dilakukan. Sedangkan jalur kedua adalah jika hasil pengecekan kondisi bernilai salah, maka kode program di dalam else lah yang akan dilakukan. Bagaimana dengan konsep if else? If else merupakan salah satu percabangan dengan lebih dari dua kondisi. Satu kondisi jika benar, dan N-1 lagi kondisi lainnya jika salah. Dan yang terakhir adalah, jika seluruh pengecekan tidak ada yang bernilai benar, maka eksekusi akan dilakukan terhadap blok kode program di dalam else. Salah satu contoh studi kasus if else adalah tentang program penentuan indeks mutu dari nilai akhir seseorang. Buat sebuah program untuk menampilkan indeks mutu dari suatu nilai akhir seorang mahasiswa. Adapun aturannya yaitu, jika nilai di atas 80, maka nilai indeksnya adalah A. Jika kurang dari 80 dan di atas 70, maka indeksnya adalah B. Jika kurang dari 70 dan di atas 60, maka indeksnya adalah C. Jika kurang dari 60 dan di atas 50, maka indeksnya adalah D, dan selain itu mendapat nilai E. Lalu, bagaimana alurnya? Kita bisa menggunakan flowchart seperti yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita bisa menulis kondisi percabangannya adalah pengecekan nilainya. Total ada 4 kali pengecekan kondisi nilainya. Nah, maka dari itu, kita bisa menggunakan keyword if else sebanyak kondisi yang ingin diperiksa. Else yang terakhir sebagai kondisi jika 4 kondisi tersebut tidak terpenuhi. Kita bisa lihat flowchart dan struktur programnya pada slide di samping. Kenapa pada kondisi else if nilai lebih besar dari 70 tidak dituliskan sebagai else if nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari sama dengan 80? Ada yang tahu? Ya, betul. Kondisi nilai kurang dari sama dengan 80 sebenarnya sudah terfilter dari hasil pengecekan if nilai lebih besar dari 80. Hal ini jika tidak sesuai maka sudah pasti nilainya di bawah 80. Tinggal kita menambahkan kondisi apakah nilainya masih di atas 70, dan begitu seterusnya, sampai pengecekan untuk nilai D. Bagaimana dengan nilai E? Ya, betul. Pengecekan nilai E tidak perlu dilakukan, mengingat pada akhir kondisi dipastikan nilainya sudah di bawah 50. Maka tinggal kita taruh nilai E pada else saja tanpa perlu pengecekan kondisi lagi. Mudah kan? Contoh kasus yang lain adalah pengecekan apakah suatu karakter adalah vokal atau bukan. Masih ingat bukan pada slide materi sebelumnya? Ya, betul. Kita pernah mengerjakannya menggunakan dua kondisi. Sebenarnya, kita pun juga bisa mengerjakan dengan lebih dari dua kondisi menggunakan if else seperti pada flowchart di samping. Jika menggunakan dua kondisi pengecekan, maka kita bisa menggunakan bantuan operator OR dengan satu keyword if saja. Tetapi
kita pun bisa membuat struktur percabangan menggunakan if-else, if-else. Jika menggunakan if-else, if-else, maka kondisinya kita mengecek secara berurutan dari apakah karakter tersebut A, atau kalau bukan, cek lagi apakah karakter tersebut adalah I, dan seterusnya. Sampai seluruh karakter vokal sudah kita cek. Berarti else-nya pasti adalah konsonan. Kalau dalam struktur penulisan bahasa pemrograman, kita bisa tulis sebagai berikut. If car sama dengan A, or car sama dengan I, or car sama dengan U, or car sama dengan E, or car sama dengan O, then write vokal. Else, write konsonan, and if. Jika menggunakan dua kondisi. Sedangkan jika menggunakan lebih dari dua kondisi, maka seperti ini struktur programnya. If car sama dengan A, then write vokal. Else, if car sama dengan I, then write vokal. Else, if car sama dengan U, then write vokal. Else, if car sama dengan E, then write vokal. Else, if car sama dengan O, then write vokal. Else, write konsonan, and if. Demikian materi kita kali ini, semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai switch case.